Shalom Alahim, sahabat RT di mana saja Anda berada, kita jumpa lagi saat ini. Saya ingin menanggapi satu tayangan, yaitu Dr. Jeff Hammond. Shalom saudara-saudara. Pengajaran bahwa akan ada pengangkatan atau rapture sebelum pemerintahan antikristus adalah palsu dan tidak benar. Dalam Alkitab dan sejarah, tidak ada dalam Alkitab dan sejarah sebelum tahun 1827. Beliau menyimpulkan bahwa pengajaran bahwa akan ada pengangkatan sebelum pemerintahan antikristus adalah palsu dan tidak ada di dalam Alkitab dan atau sejarah sebelum 1827. Mari kita buktikan apakah benar apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan ini, ya. Nah, maksudnya keturunan yang lain ini adalah keturunan perempuan itu. Ya, jadi perempuan yang melahirkan itu, sebelum dia melahirkan, bahkan sebelum dia mengandung, ternyata Alkitab berkata bahwa dia sudah memiliki keturunannya yang lain. Nah, keturunan yang lain ada memiliki dua ciri-cirinya, ya. Keturunan yang lain itu yang pertama adalah mereka yang memiliki hukum-hukum Elohim. Dan keturunan yang lain berikutnya, mereka memiliki kesaksian Yesua. Mereka yang memiliki hukum-hukum Elohim tidak ada lain, mereka ini adalah bangsa Israel Mesianik. Sedangkan keturunan perempuan itu yang lain, yang tidak memiliki hukum-hukum Elohim, tetapi mereka memiliki kesaksian Yesua. Dan kita melihat bahwa orang-orang yang tidak memiliki hukum-hukum Elohim, tetapi mereka yang memiliki kesaksian Yesua, tidak ada orang atau tidak ada agama manapun di dunia ini, ya, yang memiliki kesaksian daripada Yesua selain daripada orang Kristen. Orang-orang yang percaya kepada Yesua HaMashiach, tetapi mereka tidak mempunyai kriteria untuk mengalami pengangkatan. Bagaimana dengan gereja Tuhan yang mengalami kemenangan? Gereja Tuhan pemenang. Nah, gereja Tuhan pemenang adalah gereja Tuhan yang setelah mengalami pengubahan akan mengalami pengangkatan. Dan tentunya mereka tidak perlu ada pemeliharaan karena mereka sudah memiliki tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan. Sehingga mereka tidak perlu makan minum lagi secara jasmani. Nah, jadi kalau gereja pemenang yang disampaikan oleh hamba Tuhan ini, gereja pemenang itu akan disingkirkan selama 3,5 tahun dan dia akan mengalami pemeliharaan yang ajaib. Tentunya ini masih dalam bentuk jasmani, ya, penuh dengan keterbatasan, dan itu tidak mungkinlah, ya, tidak mungkin dikenakan kepada gereja Tuhan, ya. Kalau dua saksi Elohim itu, ya, memang dia akan diberikan tugas untuk menjadi saksi, ya. Dua saksi Elohim ini akan bersaksi selama 1260 hari atau 3,5 tahun atau 42 bulan. Pada penghujung celaka yang kedua, mereka akan dibunuh, ya. Dua saksi Elohim ini akan dibunuh dan mayat mereka akan disaksikan, akan dilihat oleh seluruh dunia selama 3,5 hari lamanya. Dan lagi-lagi kita melihat bahwa teknologi sampai pada masa ini belum berakhir, ya. Bahkan teknologi pada masa ini sebenarnya masih akan bertambah canggih, ya. Teknologi internet ini akan semakin canggih sehingga memungkinkan semua orang di bumi ini akan menyaksikan mayat kedua saksi Elohim ini selama 3,5 hari lamanya, disiarkan di seluruh dunia. Mayat mereka akan tergeletak di tengah jalan dan penduduk dunia ini melihat mereka ini akan berpesta pora, ya. Mereka akan bertukar hadiah, mereka akan merayakan kemenangan karena terbunuhnya dua saksi Elohim ini. Tetapi setelah 3,5 hari lamanya, Alkitab berkata mereka akan dibangkitkan, dan peristiwa kebangkitan itu akan juga disaksikan oleh penduduk dunia ini, akan disaksikan oleh seluruh dunia. Dan dunia ini akan merasa takut, ya, akan menjadi ketakutan, ya. Dan Alkitab katakan bahwa mereka akan dibangkitkan dan mereka akan menerima tubuh kebangkitan sama seperti gereja Tuhan yang mati di dalam Kristus, ya. Sama halnya dengan gereja Tuhan yang mati di dalam Kristus sampai pengangkatan itu, mereka akan dibangkitkan. Demikian juga dua saksi Elohim ini akan dibangkitkan, akan menerima tubuh kemuliaan, ya. Kemudian mereka akan terangkat di awan-awan, ya, sama seperti gereja Tuhan, dan itu juga disaksikan oleh seluruh dunia, dan bahkan itu akan mereka akan menjadi takut, ya.
Dan Alkitab katakan bahwa kejadian itu terjadi pada penghujung celaka kedua. Dan masih ada lagi celaka yang ketiga, peristiwa di mana dunia ini akan menyaksikan peristiwa pengangkatan daripada dua saksi Elohim ini. Dan sampai di awan-awan itu, dua saksi Elohim ini ketika mereka dibangkitkan, mereka akan mendapatkan tubuh kemuliaan atau tubuh kebangkitan sama seperti gereja Tuhan yang diangkat. Kenapa? Karena memang firman Tuhan katakan bahwa darah dan daging tidak mendapatkan tempat dalam kerajaan surga, samaim. Ya. Itu sebabnya kedatangan Musa dan Elia yang mewakili nabi-nabi, ya. Kedatangan Musa dan Elia itu sebenarnya ditujukan khusus kepada bangsa Israel, karena mereka ini mewakili nabi-nabi yang mereka bunuh, ya. Jadi Elia itu mewakili nabi-nabi yang dibunuh, dan Musa itu mewakili hukum Taurat, ya, di mana tidak ada seorang pun yang sanggup melaksanakan hukum Taurat. Jadi ada dua saksi Elohim, dan mereka akan diberikan tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan. Begitu juga dengan Henok. Henok harus kembali ke bumi, ya. Sekalipun dikatakan bahwa karena dia bergaul dengan Elohim selama 300 tahun lamanya, dan dia diangkat ke surga, dia harus kembali ke bumi ini bersama dengan ribuan orang-orang kudus, karena dia harus menggantikan tubuhnya, ya. Tubuhnya itu harus diubahkan seperti orang-orang yang hidup pada masa gereja Tuhan itu diangkat, ya, gereja Tuhan itu diangkat dan mengalami pengubahan. Jadi dua saksi Elohim itu sebagai Musa dan Elia mewakili orang-orang yang dibangkitkan, ya, orang-orang yang dibangkitkan, dan Henok itu mewakili orang-orang yang diubahkan. Kemudian mari kita melihat kesimpulan yang ketiga dari Pastor Dr. Jeff Hammond ini. Beliau menyimpulkan bahwa pengajaran bahwa akan ada pengangkatan sebelum pemerintahan antikristus adalah palsu dan tidak ada di dalam Alkitab atau sejarah sebelum 1827. Mari kita buktikan apakah benar apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan ini, ya, bahwa pengajaran pengangkatan sebelum masa antikristus itu adalah palsu dan tidak ada di dalam Alkitab. Mari kita buktikan bahwa justru sebaliknya, ya, apa yang diklaim oleh hamba Tuhan ini justru tidak benar, ya. Mari kita lihat dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Elohim berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Pendeta Dr. Jeff Hammond ini memberikan satu kesimpulan yang prematur, ya. Bahkan beliau hanya mengambil di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-14 dan mengabaikan ayat 1 sampai 13 dan ayat 15 sampai yang ke-17. Jadi beliau keluarkan itu dari konteksnya, ya. Kemudian menyimpulkan bahwa pengangkatan sebelum masa antikris itu adalah palsu. Nah, ini sesuatu yang absurd, ya. Bahkan sebenarnya apa yang disimpulkan oleh beliau ini suatu kesalahan yang fatal, dan malah ini sebaliknya ayat-ayat yang lain membuktikan, seperti Tesalonika dan Wahyu pasal yang ke-12 secara keseluruhan. Mari kita lihat beberapa ayat di dalam Wahyu pasal yang ke-12 ini yang diabaikan oleh pendeta ini, ya. Mari kita melihat kebenarannya. Beliau mengambil ayat 14 dalam Wahyu pasal yang ke-12 keluar dari konteksnya untuk disalahgunakan. Justru pengajaran beliau inilah yang boleh dikatakan palsu dan tidak ada di dalam Alkitab. Seperti apa yang beliau katakan, ya. Berarti apa yang beliau ajarkan ini adalah sesuatu yang palsu dan tidak ada di dalam Alkitab. Mari kita melihat sesuai dengan konteksnya, ya. Wahyu 12 ayat 1 sampai yang ke-17 mendeskripsikan penglihatan Yohanes, ya. Di mana penglihatan ini terbagi dua penglihatan. Penglihatan yang pertama dia melihat bahwa ada seorang perempuan yang hamil, ya, yang lagi sakit bersalin dalam ayat pertama,
perempuan ini hamil dan lagi mengalami sakit bersalin. Kemudian ciri-ciri daripada perempuan ini seperti yang saya katakan terdahulu adalah dia berselubungkan matahari dan dia berpijak di atas bulan, kemudian bermahkotakan 12 bintang. Kemudian ayat yang ketiga, Yohanes mengalami penglihatan yang kedua, yaitu ada naga merah yang besar yang berkepala 7, bertanduk 10. Kemudian yang keempat adalah di mana naga itu menyeret sepertiga bintang di langit, ya, kemudian mencampakkannya ke bumi, kemudian dia siap untuk menelan anak yang dilahirkan itu. Ketika perempuan yang sedang sakit bersalin ini sedang mengalami proses melahirkan, dia dilindungi, ya, ada perisai yang melindungi dia, yaitu sepertiga bintang yang di langit. Itu sebabnya iblis itu mencampakkan, ya, sepertiga bintang di langit, kemudian kemudian bersiap untuk menelan anak yang akan dilahirkan itu. Tetapi ayat yang kelima mendeskripsikan bahwa ketika perempuan itu melahirkan seorang anak, maka dengan secepatnya anak itu dibawa lari ke takhta Elohim, dan perempuan itu lari ke padang gurun. Itu sebabnya kalau kita melihat bahwa ayat seterusnya menceritakan bagaimana naga itu menyerang, ya, mengejar anak yang dilahirkan itu. Kemudian terjadi peperangan di surga, ya, tetapi dia dikalahkan dan dicampakkan ke bumi. Nah, kemudian ayat selanjutnya ada nyanyian kemenangan dan seterusnya. Kemudian ayat yang ke-14 dikatakan bahwa perempuan itu mendapatkan sayap burung nasar dan dia terbang ke tempatnya di padang gurun. Sekali lagi ayat ini menegaskan kepada kita bahwa perempuan ini dia pergi ke tempatnya, atau tempat di mana dulu pernah dia tempati, dulu pernah dia tinggali, yaitu di padang gurun. Tidak ada bangsa manapun, tidak ada manusia manapun yang pernah tinggal di padang gurun selama 40 tahun lamanya, dan di sana dia mendapatkan pemeliharaan yang ajaib. Dia tidak bercocok tanam, tetapi mendapatkan makanan roti dari langit, yaitu mana, dan dia mendapatkan daging burung puyuh selama 40 tahun lamanya. Tidak ada lain di mana bangsa Israel, ya. Hanya bangsa Israel yang punya sejarah, yang punya pengalaman, dan memiliki tempat di padang gurun, ya. Itu sebabnya Alkitab berkata bahwa itu adalah tempatnya, tempat yang pernah dia tinggali dulu. Kemudian ayat yang ke-15, ular ini menyemburkan airnya. Ini unik sekali karena sebenarnya kalau ular naga itu dia menyemburkan api, tetapi ini justru air yang dia semburkan, ya. Karena dia sudah dikalahkan, dia menjadi lemah, dan dia memakai air sebagai senjatanya. Dan ini sebetulnya berbicara tentang bangsa-bangsa, ya. Bangsa-bangsa yang akan menyerang 144.000 orang ini, ya, orang-orang mesianik ini. Tetapi mereka tidak dapat menyerang, dan firman Tuhan katakan bahwa bumi datang menolongnya, ya, dan menelan air yang banyak itu, ya. Kemudian ayat yang ke-17 menceritakan bahwa naga itu marah dan pergi menyerang keturunannya yang lain yang memiliki hukum-hukum Elohim dan memiliki kesaksian daripada Yesua. Jadi saya juga bisa simpulkan daripada kesimpulan pendeta Dr. Jeff Hammond ini, ya, bahwa apa yang disimpulkan oleh pendeta ini adalah palsu dan tidak ada dalam Alkitab. Buktinya adalah di mana beliau menyimpulkan tidak ada pengangkatan sebelum masa 3,5 tahun, masa antikris. Dengan dasar Wahyu 12 ayat yang ke-14 saja, tidak ada ayat lain yang mendukung pendapat daripada pendeta Jeff Hammond ini. Ya, selain daripada Wahyu 12 ayat yang ke-14, yang tidak ada ayat lain yang mendukungnya sebagai gereja yang sempurna itu, ya. Dan menyimpulkan bahwa tidak ada pengangkatan sebelum masa pemerintahan antikris, ya. Jadi ini boleh dikatakan bahwa ini adalah pengajaran yang palsu dan tidak ada di dalam Alkitab. Ya, sudah saya paparkan tadi bahwa kebenarannya ada di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-4 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Di sana sangat jelas sekali bahwa akan ada pengangkatan, bahwa pengangkatan itu akan terjadi sebelum masa pemerintahan antikristus. Dan Yesus sendiri yang menyampaikan itu di dalam Matius pasal yang ke-24. Di sana dikatakan bahwa ada masa tribulasi yang bukan masa 3,5 tahun masa antikris, ya. Memang masa antikris itu adalah masa
tribulasi ya. Masa tribulasi, tetapi masa antikris itu tidak dapat dikatakan masa aniaya, tidak bisa dikatakan masa aniaya. Jadi masa tribulasi itu adalah gabungan daripada dua peristiwa yang akan terjadi nanti, yaitu masa kesukaran yang besar dan masa aniaya yang besar. Ya, itu yang disebut dengan masa tribulasi. Tetapi masa tribulasi pada masa antikris itu tidak bisa disebut sebagai masa aniaya, sebab masa antikris itu 3,5 tahun. Itu adalah masa penghukuman atas dunia ini, ya. Tuhan menjatuhkan hukuman atas dunia ini. Itu sebabnya ada meterai 1 sampai meterai yang ke-7, ya. Di sana memberikan satu kelegalan secara hukum yang ditetapkan oleh Elohim, di mana Tuhan bisa menjatuhkan keputusannya melalui meterai-meterai itu, ya, melalui meterai-meterai itu. Dan kalau kita melihat bahwa meterai yang pertama sampai meterai yang kelima itu terjadi di luar masa antikristus itu, karena meterai 1 dengan sampai meterai yang kelima itu berbicara tentang penggenapan nubuatan tentang hal-hal yang akan terjadi pada masa tribulasi, ya, yaitu yang saya sebutkan tadi adalah dua peristiwa yang akan terjadi atau dua masa itu, yaitu masa aniaya yang besar dan masa kesukaran yang besar. Jadi istilah masa aniaya itu karena ada banyak ketidakadilan yang akan terjadi di dunia ini. Sebelum masa antikristus itu akan ada banyak ketidakadilan yang merajalela di dunia ini, di mana hukum sudah tidak berlaku dan orang bisa melakukan semena-mena. Tidak ada lagi konsekuensi untuk menghukum orang yang berbuat kejahatan, karena semua dalam keadaan yang chaos, ya. Jadi orang bisa melakukan apa saja pada masa itu. Itulah yang disebut dengan masa aniaya. Orang-orang yang mengalami penganiayaan, yang mengalami aniaya, itu berasal dari ketidakadilan. Aniaya itu adalah perlakuan ketidakadilan, ya. Tetapi masa antikristus itu orang mengalami kesukaran, tidak bisa lagi disebut aniaya, karena sudah tidak ada lagi orang-orang yang benar di sana. Sudah tidak ada lagi orang-orang pilihan Tuhan di sana. Itu sebabnya ketika hukuman itu dijatuhkan, maka bukan lagi istilah ketidakadilan, tetapi hukuman itu dijatuhkan akibat dosa, akibat kejahatan manusia. Jadi itu sudah bisa disebut sebagai hukuman, bukan aniaya. Karena sudah tidak ada lagi yang disebut dengan ketidakadilan. Ya, karena sudah tidak ada orang benar di sana, ya, semua orang-orang yang berbuat kejahatan. Itu sebabnya Alkitab katakan di dalam ayat dalam kitab Wahyu, dikatakan bahwa sekalipun diberikan kesempatan untuk bertobat, sebenarnya tidak ada satu orang pun yang bertobat, bahkan mereka menghujat Elohim. Inilah kebenaran yang sebenarnya, ya, dasar-dasar daripada Alkitab yang bisa saya sampaikan, mengcounter, membantah semua pengajaran yang menyesatkan dan palsu itu, ya, sehingga kita tetap memiliki pengharapan dan menanti-nantikan pengharapan itu dengan iman kita, ya. Bagaimana bisa kita harus melewati penghukuman masa 3,5 tahun baru ada pengangkatan? Sesuatu yang tidak mungkin dan tidak masuk akal, ya. Kalau kita mengalami pengangkatan setelah orang disiksa, ya, setelah tidak ada kematian selama 5 bulan, setelah murka Elohim dicurahkan, setelah hukuman Tuhan diberlakukan di seluruh dunia, baru kita mengalami pengangkatan. Pertanyaannya, untuk apa kita mengalami pengangkatan? Karena Yesua akan berkerajaan di muka bumi ini selama 1000 tahun, ya. Jadi untuk apa pengangkatan itu? Dimana kalau itu pun terjadi, maka segala rencana Elohim itu akan sia-sia, karena pengangkatan itu memang benar-benar dikhususkan bagi orang-orang yang percaya, yang setia kepada Tuhan, untuk diluputkan dari hukuman Tuhan selama 3,5 tahun. Jadi pengajaran tentang pengangkatan setelah masa antikris itu adalah sesat dan menyesatkan, ya. Ini perlu saya sampaikan karena sangat penting sekali, ya. Ketika kita mengimani itu, ya, ketika ada orang-orang yang mengimani pengangkatan itu setelah masa 3,5 tahun, maka orang-orang yang hidup pada masa Yesua datang pada kali yang kedua, orang-orang yang mengimani itu sudah sangat pasti tidak akan ikut terangkat, ya. Dan orang berkata, kalau yang sudah mati duluan ketika Yesua datang, bagaimana? Yang sudah mati duluan ketika Yesua datang, sudah sangat dipastikan mereka pun tidak akan dibangkitkan pada saat Yesua datang pada kali yang kedua. Jadi ini pengajaran yang sangat perlu, sangat penting sekali bagi kita, ya, untuk kita yakini seyakin-yakinnya berdasarkan ayat yang memiliki keyakinan yang kokoh, ya.
yang tidak dapat dibantah oleh siapapun, ya, bahwa pengangkatan itu sebelum masa antikris. Karena Yesus sendiri yang mengatakan itu, ya, dalam Matius pasal yang ke-24. Sesudah siksaan pada masa itu, ya, baru memasuki babak baru masa antikris, ya. Jadi ini adalah ajaran daripada Yesus. Saudara mau percaya yang mana? Kalau saudara percaya kepada Dr. Jeff Hammond ini, ya terserah. Maka saudara akan mengalaminya sesuai dengan iman saudara. Tetapi kalau saudara percaya Alkitab yang mengatakan bahwa akan ada bunyi sangkakala di mana malaikat Elohim akan berseru, kemudian Tuhan sendiri akan turun dari sorga, ya, dan membangkitkan orang mati dan mengubahkan orang-orang yang masih hidup pada masa itu. Dan setelah peristiwa itu, Matius pasal 24 berkata bahwa dimulailah babak baru, yaitu masa anti-Hamasya, anti-Kristus. Kemudian kesimpulan yang terakhir, yang keempat, yang disampaikan oleh pendeta Dr. Jeff Hammond ini adalah pengajaran adanya covenant atau perjanjian antara Antikris dan Israel, dan pada pertengahan 7 tahun itu atau 3,5 tahun berikutnya, di mana Antikris itu akan membatalkan perjanjiannya dengan bangsa Israel. Itu tidak benar, saya setuju, ya. Saya setuju karena memang tidak ada ayatnya, dan kesalahan tafsir daripada hamba-hamba Tuhan pada masa-masa yang lalu, yaitu di dalam Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ke-27. Yang sebenarnya ayat itu berbunyi bahwa raja itu akan meneguhkan atau mengkonfirmasi perjanjian itu, menjadi raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang. Ya, itu kesalahan yang fatal, sehingga banyak hamba-hamba Tuhan yang menafsirkan bahwa raja itu adalah antikristus, ya. Padahal dalam ayat yang ke-27 itu, dalam Daniel pasal yang ke-9, itu sebenarnya ada dua oknum di sana. Yang pertama berbicara tentang Mesias, dan yang kedua adalah anti-Mesias, ya. Yang pertama itu adalah raja itu, ya, atau raja yang diurapi, ya. Kemudian setelah ada sayap kekejian akan datang yang membinasakan, itu adalah oknum yang lain, dan itulah adalah antikristus atau anti-Hamasya, ya. Jadi ada dua oknum, sehingga tidak ada ayat, ya, yang mendukung pengajaran bahwa masa antikristus itu ada 7 tahun dan akan membuat perjanjian dengan bangsa Israel, dan pada pertengahan 7 tahun itu atau 3,5 tahun antikris akan membatalkan perjanjian dengan Israel. Itu tidak ada semua, itu pengajaran palsu. Saya setuju dengan pendeta ini, ya, bahwa itu tidak ada ayatnya, satu pun tidak ada, ya. Tetapi pengajaran pendeta ini mengenai pengangkatan juga itu adalah palsu, ya. Keyakinan daripada pendeta ini, ya terserah kalau beliau mau meyakini itu, tetapi tidak ada ayat yang mendukung itu. Satu-satunya ayat yang dipakai hanyalah Wahyu pasal 12 ayat yang ke-14, dan itu pun tidak ada ayat lain yang mendukung. Dan itu adalah berbicara tentang bangsa Israel Mesianik, ya, bukan gereja Tuhan, ya. Gereja Tuhan pemenang adalah gereja Tuhan yang mengalami pengangkatan sebelum masa antikristus itu, ya. Mereka akan dibangkitkan dan mereka akan diubahkan kalau masih hidup ketika Yesus datang pada kali yang kedua, dan mereka akan diangkat. Dan sesudah itu masa tribulasi itu akan berakhir, di mana ketika 144.000 orang itu akan disingkirkan di padang gurun, di tempatnya di mana dia pernah tinggal di sana, di padang gurun. Kalau ada yang bertanya di mana itu di padang gurun, yaitu di antara Masa dan Meriba, ya. Yaitu di antara Masa dan Meriba. Jadi penyingkiran orang-orang yang akan dipilih Tuhan, 144.000 orang, mereka akan ada di sana dan akan dilindungi, ya, selama masa 3,5 tahun itu. Tidak ada tempat yang lain lagi, ya. Jadi tidak bisa kita tafsirkan di mana dan di mana, tetapi Alkitab merujuk, ya, bahwa tempat itu pernah ada, ya, pernah ditempati selama 40 tahun, ya, dan tempat itu juga pernah bangsa Israel itu mengalami pemeliharaan selama 40 tahun dengan mana, ya. Jadi 144.000 orang juga akan mengalami hal yang sama selama 3,5 tahun. Inilah yang ditegaskan oleh kebenaran daripada firman Tuhan, dan kiranya memberikan pengharapan dan menguatkan iman kita, orang-orang yang percaya akan adanya pengangkatan sebelum masa antikristus itu, ya. Dan kiranya memberkati kita semua, membuka cara pandang kita dan mencerahkan banyak orang. Dan kebenaran ini juga saya tujukan kepada hamba Tuhan pendeta Dr. Jeff Hammond. Kalau sempat menanggapi video saya ini, saya sangat senang sekali, dan saya menunggu tanggapan Bapak atas pengajaran yang Bapak sampaikan. Dan
Kepada semua pemirsa, saya berdoa supaya kita semua mendapat pencerahannya dan diberkati. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan. Saya sampaikan, Yesus memberkati kita. Shalom, shalom.